Update saham Goto antara judi online dan Donald Trump didor atau ditembak. Ya, kita akan membahas mengenai update dari saham Goto dan juga ada korelasinya ya. Kenapa judi online yang ada di Indonesia itu kian marak dan apa ada korelasinya? Kenapa kok Donald Trump itu ditembak? Ya. Kita akan ungkap ya mengenai dari saham Goto ini dan terkait isu-isu yang masih hangat ya, yang dibicarakan di media massa. Ya, kita akan ungkap. Ini ada korelasinya loh mengenai dari saham Goto. Makanya untuk itu jangan di-skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Nah, mengenai dari update dari saham Goto ini Bapak Ibu ya, kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu. Nah, ini mengenai dari topik saham Goto dahulu. Ya. Goto tutup layanan Tokopedia, no. Atau fokus penguatan GoMart. Nah, ini ditulis pada hari Minggu ya, ini masih baru 14 Juli pukul jam setengah 3 tadi. Ini masih hangat. Kenapa kok turun? Ya, seperti itu. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Seperti itu. Nah, mengenai dari saham Goto ini ya, kalau kita lihat bahwa saham Goto ini tuh turun terus. Ya. Ini kenapa Pak Firman kok turun terus? Nah, ini ya yang menjadikan sebuah pertanyaan bagi para teman-teman, kenapa kok kemarin saya ke BI ya, ke BI langsung ya. Ini saya akan ungkap di sini Bapak Ibu ya hasilnya, dan juga ini terkait investigasi saya atau untuk keperluan riset saya ya. Saya kemarin wawancara ya atau observasi kepada regulator khususnya di pasar modal ya mengenai dari saham Goto ini ya, karena ini ada sebuah kecurigaan mengenai dari saya, karena satu sisi kenapa kok saham Goto itu turun sampai ke 50, dan temuan riset saya itu bahwa saham Goto ini tuh justru diborong cukup banyak ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Ini makanya saya datang ke BI langsung. Dan yang temu itu ya bukan yang dikabarkan dari berita atau media massa ya. Kalau biasanya untuk konsumsi kepada publik itu ya secara umum. Tapi kalau saya ini lebih ke secara khusus. Nah, di sini Bapak Ibu ya, bahwa JP Morgan ya, sekuritas asing ya, itu masih punya di saham Goto itu di harga 364,2 miliar. Ini di saham Goto, dan ini riset saya cek dari broker summernya pada tanggal 1 Desember sampai tanggal 12 Juli ya. Kenapa kok dilihatnya dari situ Pak Firman? Jadi saya melihat dari rata-ratanya, karena satu sisi mengenai dari saham Goto ini tuh hancur ya pada bulan Desember ya tahun 2023 sampai bulan Juli itu ke harga gocap. Nah, kalau statement kalian wah ini sahamnya busuk, wah ini sahamnya turun kok. Tapi kalau untuk saya ini ada kecurigaan, kenapa kok JP Morgan masih berupaya? Atau mereka justru masuk ya di situ dan mereka punya barang dan mereka itu berani beli. Faktanya itu di sini Bapak Ibu yang menjadi alasan kenapa kok saya ke Bursa Efek Indonesia, yang notabene saya ke Bursa Efek Indonesia itu ya menghabiskan ya untuk mencari data atau observasi itu di atas 7 juta lebih ya, seperti itu. Modalnya segitu ya Bapak Ibu. Itulah yang biasa dilakukan oleh beberapa dosen ya kalau untuk kepentingan penelitian. Nah, penelitian ini tuh bertujuan bukan untuk menyudutkan khususnya di BI dan juga Goto ya, itu enggak, tapi kita akan berikan sebuah solusi ya
dan juga biar bisa bermanfaat kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang masih di pasar modal. Karena satu sisi masyarakat Indonesia itu khususnya di khususnya mengenai dunia pasar modal itu masih minim. Dan mereka itu lebih condong ke judi online dan juga instrumen keuangan lain. Nah, itu parah kan? Itu sebuah latar belakang ya. Kenapa kok saya datang sampai ke BI? Ya, salah satunya lah yang saya akan tanyakan itu mengenai hal ini. Ini datanya saya sudah ketemu dan kebetulan kemarin itu wawancara itu sampai 4 jam. Ya, seperti. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Ini. Ya, di sini. Nah, ini JP Morgan. Nah, karena ini ya. Ini JP Morgan itu dia targetnya ke 75. Potensinya itu ya 50%. Ya, ini. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa saya ke sana. Nah, ini dari 22 sekuritas itu menyarankan untuk beli dari saham Gotoh. Dan yang menyarankan untuk hold itu adalah 14 dan yang menyarankan untuk sell itu 1. Wah, ini ada apa ini? Ya, seperti itu. Nah, makanya yang menyarankan untuk yang jual itu cuma 1. Yang lain itu ya menyarankan untuk beli. Ya, karena mereka tujuannya itu adalah untuk investasi jangka panjang. Nah, masyarakat kita itu mengenai dari dunia pasar modal ya, itu biasanya mengikuti oleh beberapa influencer. Ya, influencer di saham sana ya, yang notabene ya mungkin kalau membuat statement ya, khususnya para scalper itu mereka akan istilahnya ya, menghina yang investasi. Yang investasi itu akan menghina yang tujuannya scalper atau dagang cepat. Ya, itu. Ya, nanti yang kena dampak siapa? Ya, investor pemula yang awam itu. Mereka beli cuma ikut-ikutan influencer dan lain sebagainya. Itulah mengapa saya ketika di awal konten saya itu ya saya katakan ya saya nggak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Ya, ini. Lalu apa Pak Firman ya mengenai Gotoh tersebut? Nah, ini kok Pak Firman ini selalu membahas dari saham Gotoh. Apakah jangan-jangan Pak Firman ini untuk pom-pom dari saham Gotoh? Oh, enggak. Jadi ada maksud tertentu yang tujuannya itu kita mengedukasi di pasar modal. Nah, kenapa kok saya itu bahasnya dari saham Gotoh? Ya karena saham Gotoh ini banyak di request oleh beberapa teman-teman atau dari beberapa subscriber kami. Yang notabene ya banyak yang nyangkut dari saham Gotoh, banyak yang rugi dari saham Gotoh ya. Itu sebelum kenal saya. Ya. Nah, kalau yang masuk di kelas akademi saya itu ya kalau masuk dari saham Gotoh mereka nggak tak suruhkan untuk all in. Ya, biasanya mereka ya saya sarankan untuk diversifikasi. Ya. Seperti itu. Nah, beda sama orang-orang yang belum masuk di kelas kami. Nah, makanya alumni kami itu yang nggak bakalan ada yang komen di bawah. Karena yang saya ajari itu ya bener caranya. Ya, seperti itu. Nah, makanya dalam satu sisi wah ini jangan-jangan Pak Firman ini ngegoreng dari saham Gotoh ini kayak gitu. Wah, ini saya setiap hari juga transaksi. Ada yang digunakan untuk trading, swing sama invest. Ya, ini ya hasil trading saya di bulan Juli. Ya, pada tanggal 1 sampai tanggal 14, berarti 2 minggu. Ini nilai transaksi saya. Ya, bahwa dalam 1 hari saja kadang ya saya bisa panen 4 emiten atau 7 emiten dan lain sebagainya. Dan ini apakah saya pribadi juga kena cut loss? Kena juga. Ya, ada salahnya juga. Tapi kan satu sisi win rate saya masih untung tinggi. Ya. Nah, inilah yang sebenarnya ya Bapak Ibu semua ya, yang penting ya, yang setidaknya kalian itu tahu bagaimana cara untuk memastikan berapa persentase sih kita untuk investasi itu dan instrumen-instrumen apa saja yang kita itu
masukkan dana kita ke situ. Dan emiten mana saja yang digunakan untuk day trading, swing sama invest. Nah, di sini Bapak Ibu ya, ini bisa dilihat ya, bahwa satu sisi ya kalau yang untuk swing sama invest saya ya juga tinggi, artinya 35%, ada yang 34%. Mohon maaf, kodenya saya tutup, nanti geger lagi. Nanti polanya saya sebutkan, market makernya enggak itu. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi saya trading berapa ini? Banyak, namun yang gagal 2. Ya. Lu Pak Firman ternyata juga ada gagalnya juga ya. Iya memang ada Bapak Ibu. Karena untuk di market sendiri itu ya kita di situ tujuan kita adalah untuk cuan. Salah prediksi pasti ada satu, tapi kan yang betul itu kan banyak. Nah, itu alasan mengapa kelas yang saya buka itu agar mengajarkan oleh beberapa khususnya yang di trading di pasar modal ya, itu biar untung seperti itu. Begitu caranya ya. Jadi pure saya di sini nggak ngepom-pom dari saham GoTo. Satu sisi saya juga main di emiten yang lain ya, seperti itu. Kita akan kembali lagi dari GoTo. Nah, kenapa kok GoTo tadi itu Pak Firman itu ini ya produknya dari saham GoTo ya, ini Tokopedia itu tutup, itu alasan kenapa? Karena ini yang menjadi alasan utama beban operasional dari saham GoTo ya, itu salah satunya. Nah, kenapa kok itu ditutup Pak Firman ya? Karena marginnya itu kecil, biaya operasional itu tinggi. Sedangkan untuk kompetitornya mereka itu ya bakar uang dan lain sebagainya. Jadi kalah segmen. Nah, dan juga inovasinya seperti itu. Karena risetnya untuk produk dari saham GoTo tadi ya, itu mereka atau konsumen itu lebih condong ke apa? Voucher. Ya, apabila di situ kita beli ada vouchernya, ada diskonnya, mereka kan itu. Nah, dari saham GoTo itu modalnya udah kehabisan. Kalau kita itu keluarkan modal lagi, nanti akan berpengaruh mengenai laporan keuangan. Nah, makanya itu dibabat habis. Ya, dibabat habis. Ya udah, kita nggak usah fokus di segmen itu. Karena satu sisi untuk produk dari saham GoTo ini itu ya banyak sekali Bapak Ibu ya. Ini ya yang biasa saya katakan, ini produknya dari saham GoTo ini, afiliasinya. Nah, ini saya kontennya ya agak pelan-pelan karena satu sisi yang nonton channel ini itu ya usianya 30 tahun ke atas. Ya. Jadi jangan dikasih investor pemula itu dengan pemahaman yang cepat, to the point. Enggak ya, kalau itu ya nanti bingung, bahasanya bingung ya. Nah, ini justru nggak mudeng ya, itu karena satu sisi yang terjadi investor yang ada di Indonesia, bahasa akumulasi, market maker dan juga distribusi itu mereka nggak belum ada yang paham. Ya, itu risetnya. Dan faktanya yang terjun di dunia pasar modal itu usianya 30 tahun ke atas. Gen Z itu nggak tertarik mengenai hal ini. Dan mayoritas yang masuk di industri pasar modal ini ya ketika dia pensiun, ya mereka punya usaha, punya dana besar, bingung untuk apa. Dan juga mereka ya salah satu nasabah prioritas yang ditawarkan mengenai produk investasi khususnya di saham ya. Nah, kembali lagi ini ya dari saham GoTo ini. Nah, di saham GoTo itu banyak sekali nih produknya. Wah, makanya itu ditutup saja. Waduh, kalau kita itu ini nanti kita itu kalah ya, programnya kalah, makanya itu tutup. Nah, kemarin juga saya riset ya khususnya di Jakarta. Jadi untuk saham GoTo itu produknya sudah ini ya, udah terkenal. Ya, makanya kenapa kok orang-orang
ada 300.000 investor beli dari saham GoTo? Ya karena mereka ya memang tahunya nih, wah ini produknya itu besar, kita biasa make tapi kok rugi, makanya mereka itu menghantam hal itu semuanya. Nah ini juga dimanfaatkan oleh JP Morgan. Ya, mereka investasi di saham GoTo. Nah, beda dari beberapa scalper itu ya, mereka menghina mengenai dari saham GoTo ini. Ya, karena khususnya untuk scalper sendiri itu ya, mereka menghantam kepada emiten-emiten yang masih gerak. Ya, tapi untuk dari saham GoTo ini ya, mereka ya cuman diem, masuk diem aja. Ya, seperti itu. Nah, juga terkait mengenai kenapa kok dari beberapa founder apa namanya, kayak dulu kan ada Pak Madina Karim ya, sorry siapa itu menteri itu yang dari Kemendikbud itu, dia kan keluar seperti itu. Nah ternyata ya setelah saya bincang-bincang observasi kepada salah satu asesor di BI ya, ini saya bilang langsung pada asesor loh ya, seperti itu. Jadi kenapa? Jadi kalau seorang ini ya, khususnya dia di sektor pemerintahan itu nggak boleh ya masuk di saham karena berbahaya. Ya. Kenapa kok berbahaya Pak Firman? Karena mereka itu bisa punya akses untuk menggoreng di salah satu emiten. Nah, karena satu sisi ya mereka punya uang banyak ya, nanti bisa untuk digoreng. Ya. Biasanya dapat proyek dan lain-lain ya, seperti itu. Makanya kayak Pak itu ya mereka harus keluar, nggak boleh pegang dari saham GoTo ya. Nah tapi satu sisi yang masih beli itu ya ini ya, apa namanya, Pak Patrick Walujo, dan juga kemarin siapa itu ya, itu beli lagi ya, salah satu yang founder keluar itu beli lagi ya, seperti itu. Itu mengenai dari saham GoTo ya, mereka beli lagi. Nah kenapa tujuannya ya, untuk investasi. Nah kemarin di saham GoTo ini Bapak Ibu ya, ini ada SL, AK, PD, AG, mereka itu masih beli saja, beli ya, jadi istilahnya untuk nabung saja. Nah ada orang-orang yang bicara mengenai ini, loh ini serius Pak Firman, saham GoTo ini tuh untuk investasi. Ya mereka kalau investasi itu yang dibelikan itu ya uang dingin, jadi uang-uang benar-benar nganggur, bukan uang panas. Makanya berani masukkan dari saham GoTo ini. Nah apakah nanti saham GoTo ini itu akan digarap? Ya dengan istilahnya saham GoTo ini nanti akan dinaikkan kembali? Ya pasti. Ya. Nah kemarin GoTo ini kayak MG ini ya, itu keluar berbondong-bondong, mereka itu cut loss dulu ya, cut loss ya, ini ya karena satu sisi ya kayak MG ini itu ya digeprek sama JP Morgan ya, yang satu sisi saham GoTo ini dimiliki oleh JP Morgan cukup banyak ya, seperti itu. Nah kalau kita lihat dari MA5 ya dan juga MA20, saham GoTo ini tuh sudah jenuh jual ya, makanya garis EMA-nya itu di situ ya, jadi nggak ada transaksi. Tapi mengenai dari saham GoTo ini itu nggak bakalan masuk ke FCA, karena untuk FCA sendiri, full call sendiri itu ya, satu sisi emiten itu nilai transaksi itu kecil, tapi khususnya di saham GoTo ini itu nilai transaksinya cukup besar Bapak Ibu ya, mencapai berapa ini? 8,1 miliar ya. Karena orang-orang yang awam ya, yang khususnya komentar negatif di channel ini itu ya, mereka itu nggak paham mengenai FCA itu gimana ya, ini jadi cuma diantam ya. Karena apa? Literasi mereka itu ya cuma ikuti influencer aja ya, padahal mereka hanya hiburan ya. Bahkan ada yang disumpahkan bahwa saham GoTo ini akan masuk di FCA dan lain sebagainya kayak gitu ya. Mereka bikin kontennya itu cuma hiburan, tapi respon dari orang-orang yang awam mengenai
dunia investasi ini mereka dianggap serius. Nah, makanya kemarin saat dikatakan wawancara atau observasi langsung pada asesor BI ya, kayak gitu. Ya ini jadi masyarakat kita itu, Mas, ya, mereka cuman ikut-ikutan influencer. Ya. Influencer yang nggak ngerti akhirnya ikut-ikutan beli saham yang gorengan yang volatil, terus yang digeprek sampai itu, yang notabene saham itu nggak masuk di LQ45. Ya, nah, kalau saham GoTo ini kan masuk dari LQ45. Ya notabene bahwa saham GoTo ini itu liquid, nilai trustnya gede. Mereka itu dimasukkan di saham-saham emiten yang gerak seperti itu. Wah, untung. Ketika nyangkut, ya nanti minta perlindungan dari BI. Ini gimana ini BI itu? Ini BI itu nggak bisa nggak bisa menjamin oleh investor-investor pemula atau investor-investor umum kayak kita. Ya kayak gitu. Nah, yang dikatakan beliau ya ini ya, masyarakat kita kurang literasi mengenai dunia pasar modal, Pak. Ya. Kayak gitu. Mereka ikutnya influencer, ketika ada masalah mereka ngadu ke sini. Wah, habis. Nah, itu alasan kenapa kok judi online yang ada di Indonesia itu menerbang. Ya karena yang mengerti dunia pasar modal ini ya satu dari akademisi yang pasti, dua mereka dari praktisi keuangan, ya. Dan mayoritas yang nyangkut dari saham GoTo ini itu adalah mereka orang-orang yang FOMO, mereka orang-orang yang nggak ngerti berapa persentase yang saya masukkan. Ya mereka cuman gimana ya, cuman BBB saja, nggak di cross check secara benar. Nah, kalau Pak Firman mengenai dari saham GoTo ini tujuan untuk apa ya? Untuk investasi aja. Berapa yang dimasukkan dari saham GoTo ini ya? Sudah saya ukur resikonya. Kalau misalkan saham GoTo ini tuh delisting dan lain sebagainya ya no problem. Karena satu sisi aset saya nggak masukkan 100% di saham GoTo. Nah, itu yang biasa saya wanti-wanti kepada alumni kami. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Nah, faktanya untuk dari saham GoTo ini yang masuk di sini juga banyak. Jadi mereka ya cuman untuk nabung aja, biarin. Kalau saham GoTo ini terbang ya alhamdulillah. Yang terpenting mereka sudah punya barang di harga 50. Ya. Tinggal digoreng aja, tunggu aja waktunya. Kapan Pak Firman? Kapan? Ya, jadi seorang market maker ya, Bapak Ibu semuanya ya. Itu kalau pengen nerbangkan di salah satu emiten, setidaknya mereka itu harus punya barang dulu. Ya, ini ada beberapa macam cara yang biasanya para oknum-oknum ini ya memanipulasi pasar. Apa itu Pak? Memanipulasi pasar. Jadi mereka itu bakalan ngegoreng saham atau nerbangkan sahamnya dengan catatan mereka harus pungut dulu. Ya, pungut dulu. Dan orang-orang yang biasa ngegoreng dari salah satu saham ya, khususnya di saham-saham gorengan ya, seperti itu, mereka mainnya itu secara halus. Nah, makanya dari regulasi itu mereka nggak update-nya itu kurang cepat dengan para penjahat-penjahat yang ada di pasar modal. Wah, banyak sekali loh Pak Firman. Iya, seperti itu. Industri pasar modal yang ketat dan juga regulasinya itu dijamin sama pemerintah saja, orang-orang masih kesulitan. Apalagi yang kayak judi online. Mereka lebih tertarik mengenai hal itu, masyarakat kita. Nah, ini juga masih tenar ya, khususnya di kawasan para akademisi, khususnya bagi para dosen ya. Itu akan menjadi sebuah problem. Ya, kenapa kok orang-orang kita itu tertarik mengenai dunia ini ya, khususnya di judi online. Nah, di sini juga sindikat judi online ini juga berhasil ya diamankan di apartemen Jakarta Barat. Nah, ini untuk memanfaatkan ya SEO untuk promosi.
SEO itu apa sih Pak Firman? Jadi sistem ya, sistem AI yang ketika mereka memasarkan produk seperti ini itu ya, mereka akan masuk di orang-orang yang tepat sasaran, yang punya uang. Ya. Ya, ini yang dijadikan sasaran ya Jakarta. Ya, seperti itu. Nah, mengenai SEO ini juga pernah saya teliti Bapak Ibu ya, ini. Nah, ini saya juga meneliti dan juga mempraktekkan ya, membantu khususnya para UMKM di desa saya itu menggunakan sistem SEO. Ini sebuah tesis, silahkan Bapak Ibu bisa dibaca. Ini saya kerjasama dengan profesor. Nah, ini alasan kenapa kok saya ke BU itu dengan tujuan seperti ini, mencari data, nanti kita bikin karya ilmiah atau istilahnya skripsi. Tapi kalau saya lebih ke jurnal. Nah, nantinya itu dijual ya. Jadi dijual kepada jurnal. Ya, pemilik jurnal. Scopus dan lain sebagainya, dan itu juga proyeknya besar. Nah, itu biasanya para dosen-dosen yang punya kreativitas ya, mereka dapatkan dana di situ. Makanya saya pribadi itu saya sudah cukup ya. Saya nggak punya kepentingan di pasar modal ini karena saya mengedukasi kepada masyarakat ya agar melek dalam dunia pasar modal. Nah, ini problemnya. Ya. Nah, kenapa kok kemarin juga saya katakan ini pasar modal ini kok nilai trustnya cuma 3 triliun, padahal untuk judi online sendiri ya bisa sampai 100 triliun. Wah, kok bisa seperti itu? Nah, jadi mereka menyebarkan hal ini semua. Nah, kalau saya sendiri ya lewat YouTube ini. Nah, ini kenapa kok yang dibahas mengenai dari saham GoTo ya, karena salah satunya saya menggunakan sistem SEO. Ya. Jadi topiknya itu GoTo, tapi isinya itu bisa mengajari oleh Bapak Ibu ya agar bisa cuan di market itu bagaimana caranya. Ya, memasarkan ya investasi yang aman, masuk di saham mana yang aman ya, seperti itu. Ya, itu saya katakan seperti itu. Ya. Nah, terus Pak Firman, apa kok ada konotasinya ini yang masih viral sendiri? Nah, kenapa kok ini ya Bu ya yang Donald Trump itu ditembak itu apa korelasinya mengenai dari saham GoTo dan juga judi online ini? Jadi Bapak Ibu ya, ini kalau kita ya sebagai pemimpin atau sebagai yang berpengaruh itu biasanya akan melihat ya, mereka akan punya project yang notabene akan menjalankan investasi bisnisnya. Ya, itu secara di lapangan. Ya, contoh misalkan kayak judi online. Nah, kalau judi online itu ya mereka yang bermain itu ya orang-orang gede Bapak Ibu. Ya, oknum ya, oknum loh. Ya, itu dimain-mainkan mengenai itu. Ya, karena apa? Karena sudah mengerti kalau judi online sama industri pasar modal ini lebih kenceng yang judi online. Makanya mereka investasi itu di situ, bikin sistem dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Karena marketnya khususnya di masyarakat khususnya di Indonesia, mereka lebih tertarik di situ. Top up sudah nggak ada regulasinya, ketika mereka mengadu ya sudah, akhirnya itu banyak yang gantung diri dan lain sebagainya. Tapi kalau di pasar modal, kalau kita itu rugi itu biasanya bisa mengadu ya. Nah, itu kan kalau orang-orang yang masuk di judi online itu mereka gagal ya sudah habis, digadekan ya, uangnya digadekan, rumahnya digadekan, habis. Tapi kalau di pasar modal khususnya dari saham GoTo ini itu, ketika kita masuk dari saham GoTo ya, kalau misalkan saham GoTo itu bangkit, kita masih dapatkan capital gain. Nah, kalau sahamnya ini untung ya, saham GoTo ini untung, nanti dia akan bagi dividen. Itu lebih amannya di saham dengan judi online. Nah, terkait dari Donald Trump ini ya juga, Donald Trump ini
mereka akan melihat ini kita investasi apa sih yang tertarik di daerah tertentu. Itu biasanya kita ngecek. Ya. Makanya Donald Trump itu ditembak, jebret, ya takutnya negara itu nanti datanya itu diambil. Nanti di situ Amerika, maksudnya Donald Trump nanti akan membuat sebuah produk yang nanti akan tersesat dan itu akan mempengaruhi bisnisnya. Itu biasanya politik Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau di pasar modal bagaimana? Orang-orang yang khususnya punya pengaruh besar ya di salah satu emiten, ya mereka akan melakukan berbagai macam cara. Mau ngegoreng kek, atau sewa influencer kek, atau ini ya, apa namanya, berita-berita. Mereka biasanya memanfaatkan itu. Nah, ketika marketnya itu mereka apa namanya diganggu, ya biasanya kompetitor ini ya akan mencari kesalahannya itu apa. Ya, ketika kesalahannya itu sudah diketemu, ya sudah. Kalau di pasar modal nih ya, kalau kita apa namanya, kita bertarung ya antara kita big money juga dengan big money, ya sudah. Nanti biasanya kami laporkan. Oh, ini dia memainkan harga saham, punya kepentingan dan lain sebagainya. Nah, dari saham GoTo ini juga banyak yang ngehujat Bapak Ibu ya. Wah, ini dana sampai 200 triliun itu dilarikan kemana? Ya. Wah, ini GoTo itu kok kenapa kok secara spesial? Ya. Seperti itu. Ini kan ramai sekali. Ya, karena satu sisi ya masyarakat brandnya khususnya di saham GoTo ini tuh sudah terkenal. Makanya mereka ya beli. Akhirnya pas waktu di harga 400 itu banyak yang nyangkut. Beng. Tapi satu sisi kalau saya pribadi ya yang saya masukkan dari saham GoTo ini ya adalah ya uang dingin. Bener-bener ya kayak mantan bos BI itu. Mereka beli ya cuman ya uang jajan inilah masukkan tiap minggu. Loh, kenapa kok mereka itu investasi? Ya karena sudah tahu siapa yang megang dari saham GoTo ini itu. Ya, dilihatnya dari sini Bapak Ibu. Nah, ya. Ini. Nah, terus asingnya bagaimana Pak Firman? Asingnya terus masuk. Ya. Bodoh amat retail silahkan cut loss dan lain sebagainya. Tapi kan mereka tujuannya investasi di sini. Loh, kenapa kok mereka condong ke GoTo ini Pak Firman? Ya karena masyarakat Indonesia itu bertransaksi ya lewat di e-commerce. Dan juga di Gojek dan lain sebagainya mereka di situ. Bahkan ya rekan saya yang ada di UI itu ya, mereka bikin riset berapa sih impact terkait dari produk GoTo ini. Ya, ini ya kalau kalian itu pengen tahu ini. Ya. Ini UI. Ya. Ini. Sundi lalu. Nah. Ya, dari UI ya. Ini rekan saya yang bikin ini. Ini. Masyarakat itu kena dampak ya sekitar 259,6 triliun. Ya, sampai 392 triliun. Itu produknya dari GoTo. Ya. Yang tadinya apa namanya mereka nggak punya pekerjaan, hanya di Grab jadi Gojek akhirnya punya pendapatan. Nah, makanya asing ini ya tertarik di sini. Jadi mereka ya bodoh amat orang-orang mau takut dan lain sebagainya. Kalau kita lihat secara finansialnya ini masih bertumbuh ya di saham GoTo ini. Ya, yang tadinya itu rugi ya karena beban operasional tinggi, ya ini sudah dipangkas semuanya. Nah, biasanya investor retail itu bagaimana Pak Arman? Ya ketika saham GoTo ini itu digoreng naik ke atas, mereka baru masuk. Bang. Jadi seperti itu. Ya, kayak gitu. Oke, ya. Kita sudah membahas secara lebih lengkap mengenai dari saham GoTo ini. Tadi siapa bandarnya, siapa yang sudah persiapan, terus isu-isu kenapa kok saham GoTo ini ya ada korelasinya mengenai judi online.
ya, dan juga mengenai kenapa kok Donald Trump itu ditembak, ya, karena seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau di pasar modal lebih sadis lagi daripada Donald Trump. Kalau kita itu mengusik dari salah satu emiten, kita ya bisa diculik yang pertama. Terus yang kedua, itu biasanya kita dijebloskan penjara. Yang ketiga, kalau kita itu nanti ini ya bisa dibunuh. Ngeri lagi kan? Makanya yang saya katakan khususnya di channel ini itu ya disclaimer banget ya. Ini sebagai wawasan Bapak Ibu semuanya. Setidaknya Bapak Ibu ya bisa masuk di kelas kami ya. Ya akhirnya itu biar enggak ini ya. Biar enggak salah kaprah mengenai kelola keuangan Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya. Kalau kalian pengen nabung silahkan nabung saya di saham GoTo ini, tapi saya sarankan pakai dan uang dingin ya, jangan uang panas. Kapan geraknya tunggu dulu. Untuk kalian yang pengen tanya-tanya di kelas saya, hubungi saja nomor di bawah ini ya. Nanti kita akan live seperti itu. Seperti itu. Target dari saham GoTo kapan Pak Firman ya? Kalau saya sendiri di 91 dan juga di 75 ya, di JP Morgan bawah. Kalau jangka panjang di harga 400. Seperti itu. Bye bye semuanya. Ya. Stop loss juga